Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Senang sekali saya Widitria kali ini bisa menemani sahabat Trubus di editorial majalah Trubus edisi Mei ya. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih ke sahabat Trubus, kemarin abis liburan lebaran gitu ya, barangkali apa aja kegiatannya gitu. Nah, salah satunya biasanya momen berkumpul dengan keluarga, salah satunya itu memburu kuliner ya sahabat Trubus. Nah, mungkin sahabat Trubus pernah menemui menu-menu yang asing mungkin ya, seperti misalnya menu bumbu kuning kerapu gitu ya. Nah, itu salah satu menu baru mungkin yang sahabat Trubus baru temui. Kebetulan majalah Trubus edisi Mei 2023 ini membahas mengenai spektakuler kerapu kini di darat gitu. Ada apa nih? Kenapa nih majalah Trubus mengangkat mengenai topik tersebut? Seperti biasa kita sudah ditemani dengan pimpinan redaksi majalah Trubus, Pak Sardi Duryatmo. Kita sapa dulu, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sardi? Sehat, semoga sahabat Trubus dan Widitria juga dalam kondisi sehat ya. Oke, tentunya sehat dan selalu semangat ya Pak Sardi. Semangat ya. Nah, ini mengenai kerapu di Mei 2023, kenapa Trubus membahas ini? Ya, jadi ada pergeseran lokasi budidaya Widi dan sahabat Trubus. Semula para peternak membesarkan kerapu itu di jaring apung, jadi di lautan lepas gitu ya. Jadi kalau dari pantai ya bisa, kalau naik perahu bisa 1 jaman gitu. Jadi posisinya itu. Kemudian pada suatu ketika para peternak di Jawa Timur, ini peternaknya peternak udang Fanamei yang udangnya banyak diserang bakteri sehingga SR atau sintasan tingkat kelulusan hidup itu rendah, peternak menjadi rugi gitu. Meskipun durasi budidayanya kan relatif singkat, 3,5 bulan ya. Nah, pada saat itu peternak mulai coba-coba karena udang Fanamei rentan serangan bakteri, kemudian membesarkan kerapu ditambak ya, yang semula dari jaring apung di lautan lepas, kemudian beralih ditambak dan ternyata bisa bertahan gitu, bisa panen gitu ya, bisa durasi budidayanya juga sama dengan di keramba jaring apung gitu. Jadi itu tahap kedua ya, kalau di bulan tadi di keramba jaring apung pindah ke tambak. Langkah berikutnya ternyata ada peternak yang mencoba membudidayakan kerapu di darat. Di darat itu maksudnya bukan lagi ditambak tapi benar-benar di daratan, dan mereka menggunakan kolam dan akhirnya bukan lagi air laut tapi air dari sumur bor. Kalau di laut tadi keramba jaring apung kan tingkat salinitas itu sekitar 35. Nah, sekarang kalau di sumur bor itu sekitar 24-27. Jadi salinitasnya rendah, menggunakan air sumur bor dan di daratan ya. Jadi itu menurut tim redaksi Trubus sesuatu yang luar biasa gitu ya, dari yang semula di laut pindah ke tambak dan sekarang ke daratan gitu ya. Tetap namanya ikan hidupnya di air itu tetap gitu. Cuman tadi ada beberapa perbedaan tingkat salinitas, sumber air dari mana gitu. Durasi budidaya dan SR serta jumlah pakan yang dihabiskan tuh relatif sama. Sehingga atas kelebihan-kelebihan itu kemudian tim redaksi memutuskan Trubus edisi Mei 2023 mengulas kerapu yang sekarang dibudidayakan di darat. Latar belakangnya begitu gitu. Nah, baik. Jadi semula di laut KJA dan di darat sekarang seperti itu ya. Untuk sentra kerapu itu sendiri kebanyakan di mana Pak Sardi? Nah, tim redaksi kemarin menyelusuri wilayah-wilayah Jawa Timur, terutama Lamongan sampai ke Situbondo gitu ya. Tim redaksi ini memang dilakukan menjelang Ramadan gitu ya, karena ini daerah yang cukup sekarang suhunya juga sedang panas ya, sedang ekstrim. Jadi redaksi menyiasati ya sudah, dan untungnya juga para peternak ini bisa panen berkesinambungan ya, bisa setiap hari karena ada yang memiliki kolam 30, 20 dan seterusnya. Mereka mengatur penebaran benih ikan sehingga bisa panen rutin lah. Sehingga reporter majalah Trubus datang langsung ke lapangan, mewawancarai, melihat proses budidaya dengan sampai dengan panen serta pasca panen. Di Lamongan.
Lamongan sampai Situbondo. Lamongan dan Situbondo. Nah, ini kan banyak juga bermunculan ya para pembudidaya kerapu gitu. Bagaimana dengan gambaran pasarnya Pak Sardi dan juga harganya mungkin ya kerapu? Iya. Kerapu sebetulnya sangat menarik ya, karena tadi durasi budidayanya pertama 7 sampai 8 bulan. Sekarang peternak punya pilihan lain, kalau mau mempersingkat ya gunakan bibit unggul. Budidayanya hanya 5 bulan. 5 bulan. Jadi terpangkas sekitar 3 bulan lah, ini menguntungkan. Bagaimana gambaran pasar? Jadi kalau harga kerapu di tingkat peternak itu sekitar 150-an ribu rupiah per kilogram ya, dengan bobot 500 gram rata-rata dengan masa budidaya yang tadi gitu. Beberapa peternak yang dihubungi majalah Trubus, jadi Trubus itu kecenderungannya menelusuri dari hulu ke hilir. Peternak mengatakan ada yang panen 9 ton dan seterusnya, itu masih kurang pasokannya. Mereka memasok ke pasar Jakarta dan sekitarnya. Itu di hulu. Di hilir Trubus juga mengecek beberapa restoran yang menyediakan kerapu dan permintaannya cukup tinggi. Nah, kebetulan ketika tema ini kita tulis itu sedang Ramadan ya. Ada kebiasaan orang buka puasa bersama gitu. Nah, itu permintaan kerapu juga cukup tinggi gitu. Jadi beberapa peternak itu mengatakan kalau ini yang memasok misalnya 9 ton ya. Kalau saya 2 kali lipat juga masih bisa terserap pasar. Itu mengindikasikan bahwa pasar kerapu juga cukup bagus gitu. Baik. Dan juga salah satunya dekat dengan Depok di Bekasi juga sudah ada yang menyajikan menu kerapu ya Pak Sardi, di kafe-kafe seperti di kafe itu sudah mulai disediakan juga menu kerapu. Sahabat Trubus juga bisa melihat video di kafe dari hidangan kerapu itu di YouTube majalah Trubus gitu. Nah, kemudian langkah apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan kerapu yang berkualitas itu Pak Sardi? Ya, pertama sih kalau ketersediaan bibit lumayan ya. Jadi peternak itu menentukan lokasinya di mana, karena nanti bibit itu menjadi faktor penentu yang cukup bagus gitu ya. Kalau budidayanya di keramba jaring apung, pilihlah bibit yang ukurannya besar. Bibit ukuran besar itu sekitar lebih dari 10 cm sampai 18 cm gitu ya. Karena arus di keramba jaring apung kan cukup kuat. Kalau menggunakan bibit yang kecil, misalnya 6 cm, itu SR-nya akan turun gitu, survival rate atau sintasan gitu. Kalau budidayanya di lokasinya di tadi darat atau tambak, berarti boleh menggunakan bibit yang ukurannya lebih kecil gitu ya, sekitar 6 sampai 10 cm gitu. Harga bibit tentu sangat variatif. Semakin besar ukuran bibit itu semakin besar harganya gitu. Sebagai gambaran, kalau bibit 6 cm harga per centimeter, jadi ngitungnya memang per centimeter gitu ya, sekitar 800 per centimeter. Jadi kalau tadi 6 kali 800 berarti sekitar 4.800 ya, atau 5.000 dibulatkan. Kalau yang bibit untuk habis pendederan itu sebagai gambaran, bibit yang ukuran sampai dengan 3 cm itu harganya masih sekitar 500 rupiah per ekor ya, 3.000 per ekor. Jadi kalau sudah untuk jaring apung atau untuk sumur bor itu ngitungnya per sentimeter, berapa panjang bibit tadi rata-rata dikalikan harga yang tadi gitu ya, sekitar 800 per sentimeter untuk KJA. Nah, yang kedua ya harus selain bibit tadi, pada tebar juga harus diperhatikan. Peternak itu juga jangan overpopulated gitu, terlalu banyak. Jadi kira-kira pada tebar, kalau kolam yang dikelola oleh peternak itu ukurannya sekitar 3.000 meter persegi gitu. Jadi pada tebarnya di ukuran itu sekitar 9.000 bibit gitu ya, dengan ukuran yang tadi 6 sampai 8 cm. Dari itu nanti produksinya sekitar, peternak akan memperoleh 1,6 sampai dengan 2 ton gitu. Jadi bibit itu berpengaruh, nanti kualitas air juga tetap harus dicek, dan pemberian pakan yang sesuai. Kuncinya di situ ya. Nah.
lokasi kemudian bibit dan juga pemberian pakan ya. Pakan, ya. Nah, majalah Trubus juga menyajikan mengenai inovasi pakannya Betul. yang untuk kerapu gitu. Ada Ya. apa Pak Serdi? Ya, ada switcher juga Ya. yang digunakan untuk pemberian pakan sehingga selama ini kan tidak efektif, banyak terbuang ya. Nah, ini dengan peranti baru ini pemberian pakannya menjadi lebih efektif, FCR-nya menjadi lebih rendah gitu. Jadi feed conversion ratio untuk menghasilkan 1 kg daging itu menjadi lebih rendah dan pada akhirnya peternak yang diuntungkan. Oke, itu salah satu teknologi baru Iya. dan juga kalau tidak salah ciptaan mahasiswa ya. Iya, Pak di Serdi? Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Brawijaya. Oke. Nah, kalau tadi ada bibit, kemudian ada juga kan yang terkenal itu ada tiktang dan juga satu lagi ya Pak Serdi. Ini ya untuk jenis ya. Ya, jenis. Ya, yang kerapu baru tadi yang sudah disinggung di depan, tiktang itu berarti karena hasil persilangan antara induk jantan kerapu batik dan induk betina kerapu kertang gitu, Tiktang, menjadi tiktang. Ini salah satu kerapu unggul yang dihasilkan oleh para peneliti di BBAP di Situbondo ya, yang durasi untuk membesarkannya menjadi lebih singkat, hanya 5 bulan dari yang semula rata-rata ada yang 7 atau 8 bulan, sehingga ini cash flow peternaknya akan menjadi lebih bagus kalau membudidayakan tiktang gitu. Oke. Siap. Nah, itu salah satu jenis kerapu baru. Iya, ya, kerapu tadi. baru, betul. Nah, tadi kan mengenai KJA kemudian ke darat. Nah, itu kalau misal plus minusnya bagaimana Pak? Sedikit Iya. menyajikan. Kalau masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Kalau di KJA itu memang perlu ini ya, meskipun nenek moyang kita seorang pelaut, kadang-kadang kalau di laut itu banyak juga orang kita yang gamang ya, arusnya itu besar gitu ya. Terus yang kemudian yang menjadi hambatan itu FCR-nya itu di antara ketiga tadi, antara KJA, tambak, sumur bor, yang KJA itu yang relatif rendah kalau dilihat dari FCR. Jadi pakan yang diberikan gitu ya, itu bisa selisih lumayan gitu, bisa selisih 3 kilogram gitu ya per dalam satu periode budidaya. Yang kekurangannya kalau di KJA bergantung pada alam, jadi lebih sulit dikontrol. Kelebihan lainnya lingkungan sesuai habitat sebetulnya, salinitas dan seterusnya. Kalau tadi banyak yang mengembangkan kerapu di sumur bor, kelebihannya kualitasnya lebih mudah dikontrol ya, berapa salinitas dan seterusnya. Tapi juga punya kelemahan, tentu ada tambahan biaya listrik itu ya, kapur, kalsium ya. Ini tetap, meskipun tetap ekonomis, ini juga menjadi pekerjaan tambahan bagi peternak. Satu lagi kan tadi dari KJA ke tambak ya, sebelum ke sumur bor. Kalau ditambak berarti ekonomis dibandingkan dengan kolam dan sumur bor. Tetapi kekurangannya kualitas air tidak bisa sepenuhnya terkontrol gitu ya, karena harus terbuka gitu ya, air dari mana-mana bisa masuk gitu. Jadi nanti peternak bisa memilih gitu lokasinya di mana kalau ternyata tambak penuh dan seterusnya. Ini alternatif sebetulnya, bisa budidaya di daratan. Oke. Nah, itu plus minusnya ya. Iya. Itu merupakan rangkaian topik Pak Serdi Betul, mengenai iya. kerapu. Jadi memang bisnis kerapu ini juga masih mengundang keuntungan ya Pak Serdi ya. Dan juga sekarang lazimnya sudah berubah ke darat gitu budidayanya. Nah, itu kan kita topiknya mengenai satwa ya. Kita bergeser dulu ke rubrik satwa. Pak Serdi, ada biasanya kita membahas mengenai walet secara besar gitu ya. Sekarang ada inovasi apa dari walet? Ya, walet itu hampir setiap edisi ya. Sekarang sudah di Mei itu 309. Jadi 309 seri walet sejak Trubus 1900 sekian ya di Gunung Sahari sampai sekarang. Di walet pada edisi Mei itu membahas, karena walet kan gizinya tinggi ya, khasiatnya juga bagus. Sayang harganya juga mahal. Tidak setiap orang itu bisa membeli sarang walet. Bayangkan kalau harga walet 14 juta rupiah per kilogram, sulit ya membeli. Nah, sekarang ada berbagai produk yang harganya sebetulnya terjangkau, affordable. Masyarakat bisa menikmati produk itu berupa minuman dan seterusnya, sehingga khasiatnya bisa lebih banyak yang menikmati gitu.
Jadi mengolah sarang walet untuk berbagai minuman sih inovasinya. Oke. Jadi sahabat Trubus masih bisa menikmati olahan-olahan dari sarang walet itu ya? Iya, betul. Oke. Nah masih di satwa ada domba bongsor. Itu jenis domba apa? Iya. Oh, ini pas ya mau Idul Adha ya. Jadi Trubus sudah ngulik-ngulik domba bongsor yang laju pertumbuhan badan hariannya itu sampai 60 gram ya kemarin ya. Rata-rata domba kita tuh berapa? Sekitar 30 ya kalau laju hariannya. Jadi ini memang dombanya domba bagus, silangan dengan luar, pilihan bagi calon peternak gitu ya. Jadi Trubus selalu memberikan alternatif, banyak pilihan untuk para peternak gitu. Komposit domba agrinak ya, itu bisa Garut agrinak ya. Bisa menjadi salah satu pilihan bagi para peternak kita. Kita beralih ke rubrik lain, di buah itu ada anggur ya. Nah, anggur sekarang mulai menyebar ya di Indonesia ya, banyak yang terutama para pehobi sih yang serius mengebunkan dalam skala setengah hektar atau 1 hektar, ada banyak juga pehobi. Nah, ini ada trik Trubus membocorkan rahasia bagaimana caranya agar bisa panen anggur berkesinambungan sepanjang tahun. Sebenarnya kuncinya pruning atau pemangkasan dan pemberian nutrisi. Nutrisinya harus seperti apa, kapan harus dipangkas. Nah itu agar kebun koleksi tanaman anggur di halaman atau di rumah itu bisa panen berkelanjutan. Itu ada di Trubus Mei 2023. Oke. Bagi sahabat Trubus yang penasaran juga bisa langsung dibaca di majalah Trubus edisi Mei 2023, dan jangan lupa bisa juga dicek video mengenai anggur tersebut, sudah ada di videonya YouTube juga ya. Jadi lebih mudah untuk melihat gitu ya. Oke. Dari anggur kita ke tanaman hias dulu Pak Sadi ya. Ada kaktus ya. Tanaman hias itu kaktus bintang atau astrophytum itu sesuatu yang kalau ngelihat penampilannya saja langsung wow, ngiler gitu ya. Bagus gitu. Ribnya, terus kelebihan ini merupakan sebetulnya jenis-jenis langka dan mutasi. Nah ini Trubus juga mengulas apa kelebihannya, disinggung juga cara perawatannya, semuanya di situ. Ya. Dan satu lagi rangkaian biasanya yang suka dimuat di majalah Trubus, rangkaian apa Pak Zardi? Nah, boleh dibocorkan? Rangkaian di Trubus yang edisi Mei 2023 itu akan berbicara penghias kepala atau mahkota. Ini terutama bagi perempuan. Biasanya kita membuat rangkaian kan tematik ya. Kemarin hari Lebaran dan seterusnya. Ini di edisi Mei cara menghias mahkota dengan berbagai bunga. Ini juga pilihan bagi para pehobi agar bisa tampil lebih wah dan keren. Itu bagi sahabat Trubus yang penasaran ingin melihat gambarnya, nanti bisa dicek langsung gitu ya. Itu tanaman hias. Nah setelah topik biasanya ada rubrik ide bisnis ya. Ide bisnis sekarang itu mengenai apa Pak Sardi? Trubus di edisi Mei, jadi sebelum pengerjaan ini kita mendapatkan undangan dari AOI untuk mengikuti Youth Camp di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi Trubus juga memenuhi undangan itu, ikut camping ya. Wartawan Trubus tidur di tenda juga di sana, berkumpul dengan para pelaku bisnis organis ya. Jadi di sana bukan sekadar ikut kegiatan, tapi reporter Trubus juga diberi tugas tambahan untuk liputan wawancara, karena peserta Youth Camp itu kan dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Wawancara, bisnis tanaman pangan dan seterusnya. Nah itu hasil liputan di Youth Camp itu yang kemudian diperdalam lagi, liputan lagi menjadi ide bisnis di Trubus Mei 2023. Jadi muasalnya dari sana. Jadi pada sayuran, padi gitu. Trubus mengecek ke lapangan, kunjungan lapang juga, cross check ke berbagai sentra pangan organik, dan dituliskan dalam 3 angle tulisan di Mei 2023 ya. Oke. Itu ditulis di majalah Trubus di Mei 2023 juga, karena mungkin tren organik salah satu datanya menyebutkan meningkat 15-20% ya Pak Sardi, sehingga kami tertarik untuk menuliskannya gitu. Itu di ide bisnis. Sekarang mungkin ke obat tradisional ya Pak Sardi. Iya. Obat tradisional kanker serviks itu menjadi momok ya bagi tentu bagi perempuan, karena kasusnya di Indonesia itu cenderung meningkat. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia gitu ya.
Nah, oleh karena itu Trubus juga menyodorkan salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Indonesia, upaya untuk mencegah preventif, atau kalau bagi yang sudah terjadi ya ini kuratif dengan konsumsi herbal. Jadi Trubus menyodorkan kemarin ada riset yang menyebutkan bahwa daun jarak itu berpotensi untuk membantu kaum perempuan mengatasi kanker serviks. Nah, daun jarak, ya jarak pagar. Jarak ya. pagar. Ya. Oke, baik. Kemudian masih di edisi Mei itu 10 Mei ada hari lupus. Ya. Itu ada herbal apa Pak Sardi? Ya, lupus atau serigala liar ini salah satu penyakit autoimun gitu ya. Kalau dianalogikan tentara itu harusnya mengatasi nembakin musuh gitu, tapi justru menembaki sendiri gitu, sendiri, itu autoimun. Nah, karena ini bertepatan dengan hari lupus di 10 Mei 2 hari lalu ya. Persis hari lupus. Trubus menyodorkan riset baru yang mengatakan ceplukan antara lain itu yang potensial untuk mengatasi lupus. Jadi pada penderita lupus bisa mencoba herbal ini, merebus dan kemudian mengonsumsinya secara rutin gitu ya. Bagi yang penasaran dosis dan lain sebagainya bisa ada dicek di langsung Trubus ya. Oke. Nah, tadi ada yang terlewat di masih organik di sayur, ada tokoh yang kita liput ya Pak Sardi? Yap. Ya. Siapa? Mantan Bupati Purwakarta yang sekarang menjadi anggota DPR, Pak Dedi ya, yang mengembangkan padi organik juga di Subang. Jadi ketika panen itu sudah puasa ya, menjelang puasa. Reporter Trubus datang ke sana juga gitu, ikut panen bagaimana Pak Dedi ini mengembangkan padi organik. Ini juga salah satu hal yang menarik ya, bisa menjadi percontohan. Sahabat Trubus juga bisa cek di video majalah Trubus, itu sudah ada panen padi organik dari Pak Dedi gitu ya. Nah, kemudian kita biasanya jalan-jalan atau eksplorasi ya, itu ada gayam. Gayam itu apa Pak Sardi? Ya, gayam ini salah satu tanaman liar yang sebetulnya manfaatnya banyak ya, sumber karbohidrat gitu. Dia juga menjadi konservasi air, biasanya di tepi-tepi mata air atau telaga tumbuh gayam karena khas batangnya berbanir gitu ya, mudah dikenali. Nah, ini sekarang mulai tersingkirkan gitu tanaman ini kan. Mungkin dianggap apa sih manfaatnya, padahal manfaatnya cukup banyak ya, eksplorasi gayam itu. Oleh karena itu Trubus memperkenalkan kembali gayam gitu ya, sebagai sumber karbohidrat untuk beragam panganan gitu. Dan sekarang juga kalau mau cek itu, membeli olahan gayam di beberapa pasar itu sudah mulai ada ya. Dicek ke mana, loka pasar gitu ya, marketplace itu nanti olahan gayam itu seperti apa, cita rasanya enak banget, gurih. Ternyata gayam bisa menjadi camilan ya. Camilan yang enak, menjadi alternatif karbohidrat juga. Oke. Mungkin dari rubrik obstrat sudah, sayur sudah, perkebunan ya, ada vanili. Ya, vanili ini salah satu rempah yang harganya juga sangat luar biasa ya, sangat mahal. Tapi di vanili itu memang tantangannya juga berat gitu ya. Ada busuk batang yang sulit diatasi. Nah, di Trubus edisi yang Mei ini ada riset baru untuk mengatasi cendawan tadi, fusarium yang menyebabkan busuk batang. Trennya itu penggunaan berbagai bahan tadi bisa mengatasi. Ini salah satu pilihan bagi orang-orang yang mengembangkan vanili di berbagai daerah ini, menggunakan teknologi ini gitu untuk mengatasinya. Bagi para pekebun masih jauh ya, bisa menjadi alternatif untuk mengatasinya gitu. Oh ya, satu lagi Pak Sardi, ada yang menarik, itu sekumpulan anak muda sekarang yang lagi hits. Nah, itu berkontribusi untuk lingkungan katanya. Apa itu Pak Sardi? Di lingkungan ya. Jadi ini kasus di Bandung sih, karena wilayah mereka setiap kali kalau udah mendung itu mereka itu selalu berhujan, wah banjir gitu, selalu begitu. Nah, tapi mereka tidak hanya mengeluh gitu ya, mengeluhkan banjir rumahnya. Jadi anak 5 pemuda ini kemudian bertindak gitu. Mereka melakukan aksi nyata, membawa wadah, kemudian sampah-sampah plastik di sungai yang mengarah ke rumahnya, kemudian diambil itu sampai bertruk-truk gitu ya, saking banyaknya. Nah,
akhirnya kegiatan itu meluas ke wilayah lain gitu, bukan hanya fokus di, kebetulan ini lokasinya kan di Bandung ya, Jawa Barat, meluas ke berbagai daerah gitu ya. Mereka tidak sungkan-sungkan turun ke sungai yang hitam, badannya gatal-gatal dan seterusnya karena berbagai limbah dan sampah itu masuk. Dan ini menurut saya patut diapresiasi ya, mereka membuat grup Pandawara namanya. Pandawan. Oke, itu salah satu inspirasi buat para kaula muda ya Mas Adi. Oke. Nah, mungkin untuk edisi Mei 2023 kita sudah membahas semua rubrik ya Mas Adi namanya. Oke, boleh dong Pak Adi dikasih bocoran untuk Juni 2023 kita. Juni 2023 ya. Reporter Trubus tuh begitu lebaran usai langsung jalan lagi ke berbagai daerah ya. Kemarin ke Jombang, Malang, Jember, ke berbagai daerah. Apa yang dicari? Ada buah yang bagus untuk kesehatan karena kadar lemaknya sangat baik ya. Alpukat. Ini udah mulai mengisi pasar ekspor juga gitu ya. Jadi ingin mengetahui seberapa besar sih potensi pasar alpukat baik untuk pasar ekspor atau domestik. Jadi bocorannya itu nanti tunggu Trubus Juni ya. Nanti tentunya terus dipantau ya Mas Adi untuk majalah Trubus edisi Juni 2023. Nah, itu sahabat Trubus editorial Mei 2023. Terima kasih banyak sahabat Trubus dan sampai jumpa mungkin nanti di Juni 2023 ya. Pak Sardi juga terima kasih banyak. Terima kasih ya. Didi. Dan info untuk sahabat Trubus yang ingin mengikuti kelas Trubus juga bisa dicek di berbagai media sosial baik di Instagram maupun di web kelas Trubus. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah.